Selamat pagi. I greet you with great affection from the Embassy of Mexico in Indonesia. President Sukarno, in addition to being a national hero and a founding father of Indonesian state, was also an active builder of international institutions such as the non-aligned movement, as well as a tireless promoter of friendship among nations. In the specific case of Mexico, it was precisely under the tenure of President Sukarno that Mexico and Indonesia established diplomatic relations on April 6, 1953. President Sukarno visited Mexico for the first time in 1959 and again in 1960. In turn, the then Mexican President Adolfo López Mateos reciprocated the visit and traveled to Indonesia in 1962. Those visits inaugurated an era of friendship, solidarity, and cooperation between Mexico and Indonesia, which happily continues to this day. Today, Mexico and Indonesia are two democratic and human rights respecting countries that share numerous internal challenges as well as goals and objectives at the international level. They also work together in major international bodies and fora such as the UN, APEC, the G20 and MICTA. I conclude by mentioning that in an act that reflects the good relationship that prevails between Mexico and Indonesia, on September 26, 2019, a statue of President Sukarno was inaugurated in the Corridor of Nations of the Venustiano Carranza district in Mexico City. Terima kasih banyak. Rumah untuk kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKN PDI Perjuangan. Selamat sore, kita jumpa lagi di Talk Show Bung Karno Series. Selama bulan Juni ini, kami akan hadir menemani sore hari Anda dengan banyak cerita tentang Bung Karno, terutama dengan sisi-sisi lain kehidupan Bung Karno. Kali ini, saya Mirza akan menemani Anda dari Rumah Budaya BKNP PDI Perjuangan bersama seorang narasumber yang luar biasa, Bapak Profesor Dr. Asfi Warman Adam. Beliau adalah seorang profesor riset dari LIPI. Selamat sore, Prof. Asfi. Selamat sore, Bung Mirza. Alhamdulillah. Gimana, Prof? Kabarnya, Prof? Baik. Di masa pandemi ini. Terima kasih sudah meluangkan banyak waktu di BKNP PDI Perjuangan. Terima kasih banyak, Prof. Oke. Kita hari ini kan membahas tema tentang Bung Karno penggali Pancasila. Sebenarnya ada yang banyak teman begitu, Prof. Coba WhatsApp ke saya ini karena cukup menggelitik ya pemilihannya. Begini, Prof. Bung Karno ini diperkenalkan ke publik sebagai Bung Karno penggali Pancasila. Ini ada apa? Kenapa pakai diksi penggali? Kok tidak menggunakan penemu, pencipta, dan seterusnya? Ini ada cerita yang seperti apa, Prof? Sebenarnya ada temuan sejarahnya seperti apa begitu? Kalau digunakan istilah pencetus ya, Yes. mungkin itu suatu ide yang datang tiba-tiba gitu. Tetapi penggali, Bung Karno sudah melakukan itu sejak bertahun-tahun sebelumnya. Ada yang menyebutkan bahwa Bung Karno sudah memikirkan tentang Pancasila ini sejak dibuang di Ende Flores gitu. Ada juga yang mengatakan jauh sebelumnya Bung Karno sudah memikirkan hal itu gitu. Jadi penggali itu artinya bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi yang dilakukan sudah bertahun-tahun dan itu yang disampaikan pada tanggal 1 Juni tahun 1945 gitu. Artinya ada yang ditekankan dari penggali ini ada proses-proses yang cukup panjang sehingga dia disebut sebagai penggali, bukan penemu atau pencetus yang tiba-tiba turun dari langit begitu ya, Prof ya? Betul, beliau itu penggali, tetapi saya juga akan selalu mengatakan bahwa Bung Karno itu pencetus pertama Pancasila secara resmi di sidang BPUPKI. Kenapa? Karena pada masa Orde Baru ada upaya desoekarnoisasi, upaya untuk menghilangkan peran Soekarno gitu. Dan dikatakan bahwa ada orang lain yang sudah berpidato sebelum Soekarno tentang Pancasila, yaitu Muhammad Yamin. Oke. Dan pada tahun 1971, Nugroho Susanto itu menulis sebuah buku tentang rumusan naskah proklamasi dan Pancasila yang otentik. Dia mengatakan Yamin sebetulnya sudah berpidato lebih dahulu. Yamin. Tapi desoekarnoisasi ini dilakukan secara sistematis. 10 tahun kemudian, Nugroho Susanto menulis buku Perumusan Dasar Negara. Nah, di dalam buku itu dia mengatakan bahwa Supomo juga sudah berbicara lebih dahulu dari Soekarno. Jadi ada Yamin dan ada Supomo yang berbicara lebih dahulu. Dan ini yang terlihat juga di dalam media sosial pada hari ini gitu. Nah, menurut saya itu tidak tepat. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Yamin pada tanggal 29 Mei itu kemungkinan merupakan sesuatu yang ditulis jauh sesudah proklamasi di dalam bukunya yang diterbitkan. Uraian yang panjang itu ada di dalam bukunya yang terbit setelah tahun 45. Jadi ditulis kemudian. Oh, begitu. Baik. Sedangkan pada tanggal 29 Mei dia hanya berpidato secara singkat saja gitu. Jadi dipertanyakan gitu apa yang disampaikan Yamin itu. Dan kemudian yang kedua, Supomo itu berbicara bukan tentang dasar negara, tapi syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Supomo pidatonya tentang syarat-syarat berdirinya sebuah negara, yaitu ada wilayah, ada penduduk, dan ada pemerintahan. Itu syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Itu yang disampaikan oleh Supomo. Sedangkan yang berbicara tentang dasar negara, menjawab pertanyaan ketua BPUPK Rajiman, itu adalah Bung Karno. Nah, jadi tanggal yang penting itu sebetulnya 3 gitu. 1 Juni tahun 1945, 22 Juni tahun 1945, dan 18 Agustus. Nah, di dalam keputusan Presiden
pada tahun 2016 keputusan nomor Kepres nomor 24 tahun 2016 itu sudah ditetapkan 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Iya. Nah, menurut saya tidak ada lagi perdebatan. Kenapa? Karena di dalam Kepres itu juga dicantumkan secara jelas bahwa pidato Soekarno 1 Juni yang diikuti dengan Piagam Jakarta 22 Juni tahun 45 dan perumusan final pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 merupakan satu kesatuan, proses kesatuan yang utuh dari lahirnya Pancasila. Jadi lahirnya sejak 1 Juni sampai 18 Agustus dan semuanya tercakup di situ. Ada 1 Juni, ada 22 Juni dan 22 Juni 18 Agustus. Agustus 45. Ya. Jadi tidak perlu lagi berbicara tentang Pancasila 1 Juni. Sekarang Pancasila itu satu, yaitu yang dari 1 Juni, 22 Juni dan 18 Agustus. Jadi tetapi secara resmi menurut sah secara hukum ketetapan pemerintah 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Sedangkan 18 Agustus itu juga sudah jauh sebelumnya sudah ditetapkan sebagai hari konstitusi. Karena itu disahkan Undang-Undang Dasar 45. Jadi seyogyanya tidak ada lagi perdebatan tentang ini. Sekarang pembicaraan kita ada diskusi kita bagaimana mengaplikasikan Pancasila. Itu yang lebih positif. Saya potong sedikit ini, Prof. Kami di generasi muda ini sebenarnya ada satu nilai yang berkembang gitu kan. Kami suka memperdebatkan banyak hal, termaksud mengenai Pancasila 1 Juni ini. Betul tadi yang dikatakan Prof bahwa memang di media sosial itu berkembang sangat luas begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa ini Pancasila 1 Juni itu yang bukan Pancasila 1 Juni, yang mencetuskan adalah Muhammad Yamin, kemudian ada Supomo, kemudian baru Bung Karno. Begitu. Itu menjadi satu bahan yang debatable di media sosial. Tapi kalau boleh kami pertegas kembali Prof, berarti itu semua tidak benar. Yang benar hanya di 1 Juni 19 di waktu 1945 itu BPUPK itu ya. Betul. Jadi kalau berbicara tentang dasar negara, filosofi Gonslach itu baru pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dan kemudian kita tahu bahwa di dalam Panitia 9 itu muncul rumusan yang kemudian kita kenal sebagai Piagam Jakarta, yaitu ada rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu juga sempat jadi perdebatan tuh soal posisi. Menjadi perdebatan, tetapi pada tanggal 18 Agustus karena atas penolakan dari saudara-saudara kita dari Indonesia bagian timur yang tidak beragama Islam, yang kemudian itu dipenuhi usul itu sehingga rumusan itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jadilah rumusan yang sekarang ada itu yang pada tanggal 18 Agustus. Tetapi lahirnya itu ya 1 Juni mulainya. Prosesnya sampai 18 Agustus. Saya mengutip pernyataan Prof tadi bahwa Bung Karno ini setelah meninggal pun itu mengalami desoekarnoisasi. Kalau boleh saya sebut, dia dibunuh berulang kali begitu kan. Desoekarnoisasi yang Prof maksud ini yang seperti apa, dan apa sih dampaknya kita ke anak muda zaman sekarang? Apakah kita akan melupakan sejarah atau terputusnya pengetahuan antara generasi kini dengan generasi masa lalu, atau seperti apa, Prof? Desoekarnoisasi ini. Ada yang mengatakan Soekarno itu dibunuh 2 kali gitu ya. Jadi pada tahun 70 beliau itu ditahan sejak tahun 69 di Wisma Yaso, tidak boleh menemui rakyat dan tidak dirawat sebagaimana semestinya. Jadi tidak ada resep yang dibuatkan oleh Profesor Mahar Marjono misalnya, itu tidak ditebus gitu. Jadi pengobatan beliau itu ya dengan obat tidur dan semacamnya gitu. Padahal beliau ada gejala itu akan gagal ginjal gitu. Nah itu yang menyebabkan itu beliau ya menemui kematiannya pada bulan Juni tahun 1970. Nah setelah itu segala sesuatu yang berbau Soekarno itu dilarang gitu. Buku-bukunya dilarang beredar, dan bahkan setelah itu beliau diperlihatkan bukanlah orang yang pertama kali menemukan Pancasila atau menggali Pancasila, tetapi ada tokoh-tokoh yang lain yang sebelumnya gitu. Jadi desoekarnoisasi ini berlangsung sepanjang Orde Baru. Seperti saya contohkan tadi, buklet tentang
rumusan Pancasila yang autentik itu dikeluarkan oleh Nugroho Noto Susanto itu pada tahun 1971. Baik. Nah, kenapa 10 tahun kemudian dikeluarkan lagi buklet yang lain, perumusan dasar negara yang mengatakan tentang Supomo tadi. Prof mau mengatakan bahwa ini tersistematis dan terstruktur, bahwa betul. proses desoekarnoisasi ini ya. Iya, itu yang dilakukan pada masa Orde Baru gitu. Iya. Walaupun ya apapun yang bukan hanya itu, kita tahu bahwa Bung Karno pun juga mewasiatkan supaya dia itu dimakamkan atau dikuburkan itu ada beberapa ya, ada di Jawa Barat, ada di daerah Priangan, ada di Kebun Raya Bogor. Tetapi intinya di daerah-daerah di sekitar Jakarta. Iya. Tetapi kemudian kenapa penguasa itu memutuskan itu di Blitar? Betul. Karena dianggap berbahaya kalau Bung Karno itu di dekat ibu kota dan ada orang berziarah dengan luar biasa banyaknya, itu mungkin dianggap rawan ya terhadap pemerintah yang sedang berkuasa gitu. Iya. Jadi bukan atas usul keluarga gitu. Iya. Yang menetapkan itu pemerintah di Blitar gitu. Iya. Nah, Ini fenomena pemugaran makam beliau pun juga kemudian itu dilakukan pemerintah tanpa mengikutkan keluarga gitu. Baik. Jadi artinya bagaimana Soekarno itu disingkirkan, disisihkan Betul. dari ibu kota, dari rakyat, itu yang dilakukan. Bahkan ketika Soekarno wafat pun ya, dia masih harus desoekarnoisasi dengan cara-cara yang seperti itu begitu. Betul. Jadi masih takut gitu loh maksudnya. Iya. Padahal beliaunya sudah wafat begitu loh. Masih ditakuti. Wafat pun ditakuti begitu loh, Prof. Itulah. Jadi bahkan ketika kemudian ya secara berangsur-angsur ya ada keinginan untuk memulihkan kembali Bung Karno, itu pun masih dihalangi ya, dihalangi gitu. Sehingga majalah Prisma pun ketika mau menerbitkan tulisan tentang Bung Karno harus dengan menerbitkan banyak tokoh yang lain gitu. Jadi tidak hanya satu. Oh iya. Harus diakali begitu ya. Harus diakali gitu. Dan ketika Bung Karno pada akhirnya atas desakan banyak orang itu diangkat menjadi pahlawan proklamator itu pada tahun 1986. Itu pun harus berdua. Ya memang Soekarno Hatta itu proklamator, Betul. tapi tidak boleh hanya Soekarno sendiri. Iya. Jadi sengaja gitu dilakukan berbagai upaya. Betul. Karena ketakutan tadi terhadap karisma, terhadap wibawa Soekarno itu yang masih ada gitu. Betul. Bahwa saya juga pernah membaca beberapa artikel sebenarnya, Prof. Juga ada proses desoekarnoisasi ini dengan cara yang lebih lembut. Coba memisahkan Dwi Tunggal ini antara Soekarno dan Hatta. Bahwa sebenarnya mereka itu banyak perbedaannya yang ditonjolkan. Ini jadi salah satu pola yang sama sebenarnya kayak penjajah kita dulu itu loh, Divide et Impera begitu ya kan, Prof? Betul gitu. Nah, tetapi kan untungnya ya ada pihak juga yang menolak itu ya, dan bahkan menceritakan bagaimana pada tahun 70 itu ketika Bung Karno akan meninggal itu bertemu dengan Hatta gitu di Wisma Yaso. Dan bagaimana pertemuan itu sangat menyedihkan ketika bertemu dua orang yang dulunya berjuang puluhan tahun untuk Indonesia, sedangkan yang satu di dalam keadaan sakit berat gitu. Nah, itu yang akhirnya disampaikan kepada masyarakat bahwa kedua tokoh ini tetap tunggal gitu, Dwi Tunggal, bukan tanggal gitu ya. Tapi tetap mereka itu pada akhir ayatnya itu tetap bersatu gitu. Walaupun memang kita tahu bahwa pada tahun 50-an, 56 Bung Hatta ada perbedaan pendapat dengan Bung Karno, tetapi Bung Hatta itu orangnya yang sangat fair gitu. Beliau kalau ada sesuatu kritik itu disampaikan secara tertulis langsung kepada Bung Karno. Betul. Iya, jadi gitu. Tidak menjadi membentuk kelompok oposisi, sampaikan saja gitu kan mereka dulu berteman. Ada kritik. Waktu Bung Karno di Wisma Yaso itu kan sebenarnya simpatisan masih banyak begitu kan, loyalis juga masih banyak gitu kan. Tapi Bung Karno memilih diam aja. Beliau memilih tidak bersuara begitu kan. Itu apa yang ingin disampaikan Bung Karno kepada generasi muda sekarang gitu loh, Prof? Apa sebenarnya? Dia punya simpatisan begitu banyak. Sebelum di Wisma Yaso, sebetulnya Bung Karno itu ketika masih sehat, itu mendapat
undangan untuk menghadiri peringatan ulang tahun KKO namanya. Sekarang KKO. Korps Marinir. Marinir sekarang ya, Marinir. Ya, KKO itu di Surabaya. Di Surabaya, betul. Dan Bung Karno mengatakan, saya menolak untuk pergi gitu ke Surabaya. Kalau saya pergi ke Surabaya, saya tidak balik lagi dan saya akan memimpin perjuangan dari sana. Dan saya tidak mengharapkan itu terjadi. Karena itu akan ada perpecahan bangsa, ada peperangan dan semacamnya. Perang saudara yang dihindari. Betul, itu tidak bisa dihindari. Lebih baik saya yang menderita sendiri gitu. Jadi itu perjuangan atau ya kebesaran jiwa seorang Soekarno. Oke, baik. Ini sama seperti apa yang dituliskan Bung Karno di Dedication of Life itu, bahwa perjuanganku, pengorbananku ini hanya untuk Tuhan, kemudian untuk bangsa. Memang berjiwa besar sekali. Ini satu pelajaran yang kita sekarang ini ada di masa yang seperti itu. Kita sekarang kan mudah terpecah belah, mudah memusuhi satu sama lain, sedangkan Founding Fathers mengajarkan pada kita bahwa untuk perang, walaupun dia punya simpatisan yang begitu besar, punya banyak loyalis, pasukan bahkan, dia memilih untuk no gitu kan. Kita jangan sampai perang saudara. Terima kasih banyak Prof. Hasfi. Sama-sama. Ini obrolan yang luar biasa sekali. Tentunya teman-teman milenial, teman-teman anak muda semuanya dimanapun Anda berada bisa mencermati apa yang menjadi makna yang disampaikan oleh Bung Karno. Terima kasih sekali Prof, sekali lagi bisa meluangkan waktu di BKN PPDI Perjuangan. Nah, buat Sobat BKN semua yang masih penasaran soal sisi lain dari Bung Karno atau cerita-cerita lain tentang Bung Karno, kita akan hadirkan narasumber. Boleh banget untuk request tema teman-teman semuanya. Caranya gampang, cukup like, subscribe, dan komen. Kasih tahu ke kita semua bahwa apa sih yang teman-teman pengen, tema apa yang teman-teman pengen tahu begitu. Jadi kita semua bisa membahas sisi-sisi lain Bung Karno dari banyak perspektif dan tentunya dengan narasumber yang keren-keren. Baik, sampai di penghujung acara, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Kita akan bertemu lagi episode selanjutnya. Salam Merdeka. Merdeka. datang di sini.